Afwan Pak Ustadz, sebagian orang tak mengakui percaya bahwa zuriat Rasul masih ada dengan dalil putra Rasulullah sudah wafat dan nasabnya turun dari Sayyidatuna Fatimah. Oh, dia pakai hukum fikih. Abdul Somad punya anak laki-laki namanya Mizyan Hazik bin Abdul Somad. Nanti Abdul Somad punya cucu, itu yang nasab Abdul Somad. Sedangkan kalau Abdul Somad punya anak perempuan, maka nanti itu tidak nasab. Ini orang tidak paham hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, Nabi menyebutkan keutamaan anak dari Fatimah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hadis itu hadis sahih, tak boleh dipungkiri. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Fatimah senyum. Ditanya oleh Aisyah, kenapa kau senyum? Karena nanti setelah ayahanda meninggal, aku yang menyusulnya. Betul, 6 bulan sesudah Nabi meninggal, Fatimah menyusul. Fatimah punya keutamaan yang luar biasa. Tapi kita tidak seperti yang diyakini Syiah, bahwa anak cucu Hasan Husain ini maksum seperti Nabi. Ali, meninggal Ali digantikan Hasan, meninggal Hasan digantikan Husain, meninggal Husain digantikan Zainal Abidin, Zainal Abidin meninggal digantikan Baqir, Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan Musa Kazim, Musa Kazim menggantikan Ali Ridha, sampailah kepada sampai kepada Imam Mahdi. Bukan begitu. Jadi masalah meyakini bahwa cucu cicit Nabi itu sampai-sampai apa kata Abu Bakar Siddiq, an asila qarabati ila ali baitir rasul ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan kerabat Nabi daripada dengan kerabatku sendiri. Nah, jadi kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, maka kita minta namanya, mana surat keterangan dari Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf semacam kantor Alawiyin, cucu cicit Hasan dan Husain. Ustadz dulu kuliah di mana? Di Maroko. Maroko itu rajanya siapa? Raja Hasan. Makanya tempat saya kuliah itu namanya Darul Hadis Al Hasan, karena yang mendirikannya Raja Hasan. Raja Hasan punya anak yang raja sekarang Muhammad VI. Muhammad VI punya ayah Hasan II. Hasan II punya ayah Muhammad V. Muhammad V punya ayah Hasan I. Jadi namanya jadi bolak-balik. Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizyan Hazik. Nanti anak saya itu punya anak, saya buat Somad II. Nanti Bapak Ibu kalau kebetulan pergi umrah singgah ke Casablanca, ibu kota Maroko, ada masjid di tepi laut lebih hebat dari masjid terapung di Jeddah, besar, namanya Masjid Hasan II. Ada tiang besar tertulis Raja Hasan II bin ibnu sampai kepada keturunan Al Hasan binti Fatimah, Al Hasan ibni Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja yang keturunan Nabi di dunia ini Raja Maroko, Raja Yordania. Makanya kerajaan Yordan itu disebut Al-Mamlakah, Al-Arabiyah, Al-Urduniyah, Al-Hashimiyah, Hashemite Kingdom. Kenapa disebut Hashim? Karena mereka keturunan dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari keturunan Bani Hashim. Jadi saya dalam hal ini menyikapi pertengahan. Saya tak termasuk yang menolak sama sekali, tapi saya tidak pula yang menelan bulat-bulat. Karena sekarang banyak juga orang kita menelan bulat-bulat. Asal mancung keturunan Nabi, asal mancung keturunan Nabi. Rupanya tak ada sahadahnya. Bengali, Sanjay Dut. Jadi kalau ada orang ngaku, mohon maaf ya Pak, bisa kami tengok. Dan para keturunan itu pun Sultan Syarif Qasim, 3 di Riau. Sultan Syarif Qasim airport, Sultan Syarif Qasim jalan, Sultan Syarif Qasim UIN. Itu siapa? Syarif di belakang namanya itu bukan nama. Syarif itu artinya mulia. Kalau perempuan Syarifah, kalau laki-laki Syarif. Kenapa dia dapat gelar Syarif?
Karena dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Aneh, kok bisa Raja Siak keturunan Nabi? Siak itu kan Melayu. Rupanya ada anak Raja Siak itu perempuan, namanya Tengku Embong, menikah dengan keturunan Nabi Sayyid Utsman. Dari sejak Sayyid Utsman ke bawah itulah nasabnya, kalau diurut-urut naik ke atas, bertemu pada nasab Imam Zainal Abidin, anak Bakir, anak Imam Ja'far Shadiq, anak Bakir, anak Zainal Abidin, anak Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan mentang-mentang mereka keturunan Nabi otomatis masuk surga. Lau sarakat Fatimah binti Muhammad, andai Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dalam hal ini saya tidak bersifat ekstrim menolak sama sekali, dan saya tak pula ekstrim menelan bulat-bulat. Saya pertengahan. Yang ada dalilnya, saya tetap menghormati mereka. Karena Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Ditarik sama Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganmu? Begini kami memuliakan keluarga Rasulullah, kata Zaid bin Sabit. Padahal Zaid bin Sabit jauh lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Kenapa? Memuliakan keturunan Nabi SAW. Tapi kalau dia soleh, karena ilmunya, karena amalnya, mengajar, ikhlas, baik, itu yang kita lihat. Apa hukum merayakan hari besar Islam di masjid yang menggunakan duf hadrah? Assalamualaikum Zainal Anbiya. Kelempang-kelempong, kelempang-kelempong. Terbagi dua kelompok. Kelompok satu mengatakan haram pukul-pukul gendang dalam masjid. Mana dalilnya? Inna li hadhil masajid, masjid ini la yasluh laha, tidak boleh kecuali hanya tiga: as-salah, zikrullah, wa qiraatul Quran. Di masjid hanya boleh tiga: salat, zikir, baca Quran. Titik. Ini dalil hadis mereka. Kelompok yang kedua mengatakan pukul gendang boleh. Dalilnya mana? Satu, ahlinun nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, makanya tak boleh nikah siri. Umumkan kalau nikah, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Kelempang kelempong, kelempang kelempong. Selamat datang wahai mempelai, la 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 la. Hadisnya jelas, pukulkan gendang, kata dia. Dalil kedua, Nabi duduk di samping rumahnya, Aisyah menengok dari celah telinga, ada orang Habasyah, tentara berkulit hitam, menari tongkat pendek dalam Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi mereka menari tongkat pendek. Lalu kata yang membolehkan, kami ambil dalil qiyas. Kalau menari tongkat pendek boleh, maka memukul gendang pun boleh. Ini dalil yang membolehkan, ini dalil yang tak membolehkan. Ustaz Somad mana? Saya jalan tengah. Kalau ada ibu-ibu punya grup nasyid Maulid Nabi Isra Mi'raj, saya tanya panitia, nanti malam ada mereka pukul gendang? Iya. Di mana kami buat Pak Ustadz? Buat di teras, jangan di depan. Kenapa? Karena kalau di depan istri orang mukul gendang ditengok bini orang, ditengok laki orang. Gendangnya biasa, lipstiknya 2 inci. Aja sempit. Nah, lagunya bagus. Bila Israel datang memanggil biru hijau. Maka kalau mau pukul gendang, pukul di belakang. Kalau ibu-ibu ini tidak dilatih pukul rebana, tradisi ini nanti hilang. Akikah pukul gendang, walimah pukul gendang, marhaban, hadrah, marhaba, sekarang sudah tak ada lagi. Digantikan oleh apa? Keyboard tunggal, keong racun, kucing garong. Ustaz, bagaimana mengetahui jawaban pilihan itu dari Allah ketika kita telah melaksanakan istikharah? Bisa lewat ilham, mimpi.
Kalau dia mau menikah nampaknya malam itu. Kamu calon berapa? 2 Pak Ustaz. Tadi malam mana nampak? Dua-duanya datang Pak Ustaz. Berarti tidak, betul. Lalu kemudian ada kecondongan hati, kecenderungan hati ke sininya. Itu dirasakan orang. Tulus, bersih, berwudu, jaga makan, hindari syubhat, hindari dosa, tengah malam munajat, tolong aku ya Allah. Ada kecondongan hati ke sininya. Belum lagi datang, laksanakan terus sampai signalnya datang. Tak juga ada, berarti paket habis. Alhamdulillah istri saya sedang hamil. Selamat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim menunggu 86 tahun. Bapak baru ceramah tadi langsung jadi. Usia kandungan 4 bulan. 7 bulan ada apa yang mesti dilakukan dalam ajaran Islam? Tak ada bulan tertentu. Pokoknya kalau mau syukur nikmat kepada Allah, syukur yang paling rendah sujud syukur. Sujud syukur apakah mesti berwudu? Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, sujud syukur tak mesti berwudu, tidak mesti menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap kiblat baik. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Yang paling ringan sujud. Tapi kalau dia punya duit banyak, undang anak yatim, bagus. Kenapa mesti bulan ke-7? Itu tradisi-tradisi saja, tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi kalau dia buat syukuran, berdoa, minta doa orang soleh supaya nanti melahirkannya selamat, mudah, anaknya soleh, baik. Nabi menyuruh minta doa dari Uwais Al-Qarni. Nanti kalau Uwais Al-Qarni datang kemari minta doa sama dia karena doa dia makbul, boleh kita minta doa orang yang kita anggap soleh baik. Saya minta doa ke Dr. Mustafa Umar, tolong doakan anak saya Ustaz supaya bisa doktor macam Ustaz, ulama besar. Baik, tak salah mengambil barokah orang soleh. Tapi jangan ikut tradisi tapi tak paham. Istri saya suruh baca surat Yusuf Pak Ustaz supaya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam. Mana mungkin anak ganteng, ayah buruk, emak jelek, anak macam Nabi Yusuf. Mohon penjelasan tentang warisan. Kami 10 bersaudara, 5 laki-laki, 5 perempuan. Bagaimana yang sebenarnya untuk pembagian sesuai ajaran Islam Pak Ustadz? Dah, yang punya pertanyaan nih buka HP. Hartanya ada 1 juta. Ya, 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolnya 1 juta. Lalu ini ada 5 laki-laki 10, 5 perempuan 15. 1 juta bagi 15. 66,66, banyak betul 66. Pokoknya segitulah jatah untuk perempuan. Yang laki-laki 120, yang perempuan 66. Nah, bagi yang perempuan ini dikalikan 2. Kali 2. Laki-laki 1 kali perempuan, perempuan 1 laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, itu dia. Begitu caranya. 5 laki-laki, ya. 5 perempuan, ya. Laki-laki yang 5 ini dikali 2, 10. Perempuan 5, 15. Nah, bagilah. Harta itu berapa nanti total semua? Bagi 15. Perempuan 1 bagian, 1, 1, 1, 1, 1. Yang laki-laki 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Diulang 2 kali dalam Quran. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Islam itu tak adil Pak Ustaz. Masa abang saya dapat 2 kali? Perempuan dikasih 1, laki-laki dikasih 2. Bukan Islam lebih memuliakan laki-laki? Tanggung jawab laki-laki besar. Mendidik anak laki-laki, menyiapkan mahar laki-laki, memberi makan keluarga laki-laki. Laki-laki cakapnya didengar kalau ekonominya mapan. Maka jangan katakan Islam tak peduli pada perempuan. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya orang sedang sholat menahan kentut? Sholatnya sah. Perbuatan menahan itu makruh. Bukan sholatnya makruh, sholatnya itu sah. Perbuatan menahannya itu makruh.
Jadi kalau gitu gimana? Lepaskan aja. Jadi gimana? Pergi ke tempat wudhu daripada dia tahan sampai biru mukanya mana. Saya pergi ke rumah sakit Jalan Arengka, jumpa dengan profesor doktor. Bapak sakit apa? Senyum dia. Sakit apa Pak? Gak bisa kentut. Tak bisa kentut. Maka Bapak Ibu yang mau kentut, kentutlah. Sebelum tak bisa kentut, sampai operasi gara-gara tak bisa kentut. Pak Ustaz, saya pernah jumpa orang sedang sholat, pas salam ke kanan menoleh dia buka tangan, salam ke kiri dia buka tangan kiri. Apa memang ada sunnahnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Saya kalau ada pendapat ulama 1, 2, 3 saya sebut 3. Tentang mengusap kepala 3. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki 3. Masalah letak tangan 6. 6 pendapat letak tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untung dibalikkan, kalau tidak terlentang sih ke belakang. Nah, adapun tentang meletakkan tangan, membuka satu mazhab pun tak ada. Makanya kalau salam tetap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada buka tutup. Tak ada satu mazhab. Tutup saja. Pak Ustaz, apakah salat tasbih boleh dilaksanakan dengan berjamaah? Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Tiap hari tak boleh. Sekali-sekali boleh. Alhamdulillah di Pekanbaru salat sunat tasbih dibuat 5 tahun sekali. Pas musim-musim pilkada. 4. Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya membayar upah petugas masjid diambilkan dari zakat mal? Mohon penjelasannya. Boleh. Masuknya ke mana? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masuknya fi sabilillah. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Mudah ingatnya, 606. 505 Imam Ghazali, 606 Fakhruddin Ar-Razi, 303 Imam Tobari. Itu cara ngingat tahun mati orang yang mirip-mirip. Tak ingat. Nah, tentang masalah ini masuknya ke dalam mana? Masuknya ke dalam fisabilillah. Ini masjid, ini jalan, ini kampung. Tiba-tiba jalan ini longsor karena hujan lebat. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, membangun jembatan pakai duit zakat boleh. Kenapa? Karena orang kampung tak bisa sholat kalau jembatan tak ada. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sholat itu wajib, buat jembatan juga hukumnya wajib. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kulit sapi, kulit kambing kurban dijual? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Tak boleh menjual kulit kambing, kulit sapi. Lalu kalau digunting halus-halus, masukkan ke plastik, kampung kita bau bangkai. Karena tak ada yang bisa mengolah, memasak. Jadi gimana kulit ini? Saya ditugaskan ngurus kulit, maka saya panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ini kulit untuk kalian. Ambillah. Jijik, busuk. Tak mau? Tidak. Oke, saya punya kawan www.jange.com. Assalamualaikum, Mr. Jange. Are you there? Oke. Bisa diambil nih ya. Satu ini berapa kalian bayar? 100.000. Ada 10, 1 juta. Ambil.
Duitnya 1 juta, saya panggil balik fakir miskin. Fakir miskin, ya, ini duit kulit. Mau kulit? Busuk duit, mau. Pukulkan kulit. Begitulah caranya. Kita hanya merubah kulit jadi duit, merubah kulit jadi duit. Boleh, tapi jangan duit hasil kulit tadi beli kresek, beli gudang garam Surya, beli, pokoknya habis untuk itu. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Mendengar Bilal azan atau salat sunat tahiyatul masjid? Kalau kita masuk masjid, dia sedang azan, jawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula la ilaha illallah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Layak dia mendapatkan syafaatku. Setelah itu barulah usolli sunnat tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Yang NU, yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Masih ada waktu. Rata-rata masjid kita 10 menit, 5 menit setelah tahiyatul masjid baru qabliyah. Pak Ustaz, batas umur anak yatim itu berapa Pak Ustaz? Hadis riwayat Abu Daud, la yutsma ba'dal ihtilam. Tidak disebut yatim kalau sudah mimpi. Mimpi apa? Mimpi maaf cakap akil baligh, laki-laki. Yang perempuan maaf cakap setelah menstruasi, dia tak layak lagi dapat jatah yatim. Kasihanlah Pak Ustaz, dia masih sekolah, ayahnya tak ada. Gimana? Dia tetap dikasih santunan, tapi dari kotak wakaf, infak, sodakoh, zakat. Jangan gara-gara ceramah saya nanti mereka tak dikasih, disumpahnya saya. Kenapa kami tak dapat Pak, kata Ustaz Somad. Mati dah Ustaz tu gitu. Mereka tetap dikasih, amplopnya sama, isinya sama, tapi sumbernya berbeda. Yang yatim dari kotak yatim, yang sudah tak yatim dari kotak wakaf, zakat, infak, sedekah. Kok bisa dari zakat? Bisa mereka masuk dalam fakir. Fakir tak ada income sama sekali. Bisa masuk miskin. Dia jual koran, dia kerja di Dorsmir, jadi office boy, tapi tak cukup, maka dia masuk miskin. Salat sunat 2 rakaat fajar sebelum subuh, kapan waktunya Pak Ustadz? Ba'dal adzan. Hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah SAW yusolli rak'atail fajri ba'dal adzan. Tidak ada salat sunat fajar, salat sunat qabliyah subuh. Samakah salat sunat fajar dengan qabliyah subuh? Podo, sami mawon, same, no different, samo. Waktunya kapan? Ba'dal adzan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama ayatnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Tentu setelah itu Allahus somad. Tentu disambungkan ke situ. Salat sunat qabliyah isya, ada yang mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan ghairu muakkad. Mana yang kuat Pak Ustadz? Ghairu muakkad. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Karena di situ disebutkan yang muakkad itu 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat
sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat rawatib. Sedangkan yang 6 rakaat tidak rawatib. Ma baina kulli adzanaini shalah, antara azan dan iqamat ada salat, liman syaa, bagi siapa yang mau. Qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah asar. Pak Ustadz, saya mau tanya. Iya, dari tadi memang bertanya. Bagaimana hukumnya suami istri yang sudah jatuh talak di pengadilan, tapi masih tinggal satu rumah sama anak-anak dan istrinya? Kalau talak jatuh, bukan berarti orang pisah rumah. Ini mesti diluruskan. Makna cerai itu bukan keluar dari rumah. Aku ceraikan engkau talak 1, sejak itu pindah tempat tidur. Nanti ketika hati sudah lunak, lembut, hujan lebat, rujuk. Kenapa sekarang orang repot rujuk? Karena ketika dia jatuhkan talak, dia langsung pergi jauh. Nanti waktu mau balik, undang RT, RW, nenek, mama, cerik pandai, tokoh masyarakat, pakai pembukaan, baca Quran. Banyak ceritanya. Jadi orang yang talak itu, dia tetap serumah selama masa iddah 3 bulan. Setelah iddah habis, kanda apa boleh buat, game is over. Tak ada lagi rujuk. Kalau setelah habis iddah mau rujuk, rujuknya tak semudah sebelum habis iddah. Kalau sebelum habis iddah, rujuk saja. Tapi setelah habis iddah, akad ulang. Pak calon, pak mertuaku, akadkan aku balik. Iyalah, aku nikahkan engkau dengan anakku. Padahal dulu dah aku nikahkan juga, sekarang aku nikahkan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Kalau setelah habis iddah dia serumah, bagaimana Pak Ustadz? Haram, karena dia tinggal dengan orang yang tak mahram. Ingat, yang serumah dengan mantan istrinya demi anak-anak Pak Ustadz, tak ada demi-demi. Kau sudah serumah dengan tak mahram, haram kau tengok, haram kau pandang. Saya tak bernafsu nengok dia Pak Ustadz, tak nafsu, tak nafsu. Bukan cerita nafsu, tak nafsu, haram. Kalau mau balik, balik. Pak Ustadz, bagaimana maksud hadis niyatul mu'minin khairum min amalihi? Bagaimana maknanya? Orang beriman, kalau dia berniat baik, catat, kata Allah pada malaikat, catat. Jadi tak dia buat, tak jadi, buat 1. Kalau jadi, buat 2. Niatnya saja sudah baik, maka orang Islam disuruh positive thinking. Makanya tiap malam berniatlah sholat tahajud. Tapi jangan pula tiap malam tertidur terus. Tuh, niat orang mukmin baik, amalnya baik, maka niatnya itu baik, amalnya baik. Pak Ustadz, saya pernah jumpa orang sholat pada tasyahud akhir duduk iftirash, bukan tawarruk, sampai dia mengucapkan salam. Mana yang kuat dalilnya? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, kalau rakaat terakhir duduknya tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Waruk, warik, tawarruk, warik. Warik artinya maaf, pantat. Pantatnya menempel ke lantai. Satu rakaat witir, 2 rakaat tetap pantatnya menempel ke lantai. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali, kalau sholat itu tidak ada tasyahud awalnya, sholat Jumat, qabliyah, ba'diyah, maka dia tetap duduknya iftirash. Iftirash artinya karpet. Menjadikan tapak kaki kiri sebagai alas. Mana yang paling kuat Pak Ustaz? Ini ijtihad, bukan hadis ini. Hadisnya 1, ijtihadnya banyak. Saya condong ke mazhab Syafi'i, tapi saya tak menyalahkan saudara saya yang sholat subuh duduknya iftirash. Saya duduk tawarruk, tak masalah. Yang masalah mana? Yang tak sholat subuh. Bagaimana hukum pernikahan
di mana calon istri sudah hamil di luar nikah, apakah sah pernikahannya Pak Ustadz? Sepakat ompek mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa orang hamil kalau menikah dengan yang menghamilinya, nikahnya sah. Hanya saja muncul masalah setelah anak lahir, tidak boleh pakai binti bapaknya. Kalau anak itu laki-laki, adiknya perempuan, dia tak bisa mewalikan adiknya. Kalau dia mati, tidak dapat warisan. Ayahnya mati, anak tak dapat. Anak mati, ayah tak dapat warisan. Dan kalau anak itu gadis, si bapak tak bisa mewalikannya. Jagalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jagalah anak-anak gadis kita. Pak Ustadz, anak kalau sudah umur 7 tahun wajib suruh salat. Muru auladakum bis salah. Suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum, pukul, asyrah, 10 pukul. Wa farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Jangan lagi dia setempat tidur dengan mak ayahnya. Jangan anak laki-laki setempat tidur dengan anak perempuan. Itu pendidikan Islam. Kalau sudah 10 pukul. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah umurnya lebih 10? Usir. Apa hukumnya bagi laki-laki yang tak mau sholat berjamaah ke masjid, padahal dia dekat rumahnya dengan masjid? Orang yang tak sholat berjamaah, maka dia sudah melakukan dosa. Karena sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Perempuan di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki soleha. Maka sholat di masjid. Sampai-sampai Nabi mengatakan layan tahiyanna. Mereka yang tak ke masjid berhenti. Kalau tetap tak ke masjid, la u'arriqanna. La dipangkal, na di ujung, taukid, penekanan. La u'arriqanna, akan kubakar rumah mereka. Bayangkan itu, bertambah titik api di Provinsi Riau.